Dewa Obat Terkuat. Bab 95. Mendengar kata-kata Fang Yuan, Fang Zaitian merasa percaya diri. Mengetahui posisinya di hati Fang Yuan, semua tamparan ini sepadan. Sekarang ia telah mencapai kesepakatan dengan Linglong Group, jelas tidak ada peluang untuk memenangkan proyek baru Ye dengan cara yang paling sederhana. Maka dia hanya dapat menggunakan beberapa cara yang tidak biasa. Inilah keahlian terbaiknya. Sejak dia menjadi manajer umum, dia telah melakukan banyak hal ini. Bukankah hanya demi kenyamanan melakukan hal-hal ini dia menghabiskan banyak uang untuk menumbuhkan kekuatan di lingkaran bawah tanah? Fang Zaitian mengirim Fang Yuan ke bawah, memasukkannya sendiri ke dalam mobil, dan kembali ke kantor. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi tajam dan bahkan lebih galak. Ya, kamu Qian Sui. Dan Lin Yi itu. Dalam waktu singkat, dia dan Fang Yuan kehilangan muka. Bahkan jika tidak ada upaya untuk mencuri proyek baru Ye, hanya karena Ye Qiansui telah merusak wajah keluarga Fang, hutang ini harus diabaikan. Anak laki-laki berambut putih itu belum tertangkap, kan? Kalau begitu dia pasti masih berada di pabrik mereka. Temukan cara untuk mengeluarkannya, dan omong-omong. Bakar pabrik mereka. Jika dia tidak berhasil sekali, dia mencobanya untuk kedua kalinya, dan dia tidak mempercayainya. Ye Qiansui selalu bisa waspada terhadapnya. Selama bangunan pabriknya hilang, bagaimana dia masih bisa menjalankan proyeknya? Meletakkan telepon, Fang Zaitian bersandar di sofa dan sedikit mengernyit. Dalam hal bisnis, jika dia ingin menghentikan keluarga Ye, ini mungkin satu-satunya cara yang tersisa. Jika itu tidak berhasil, dia tidak akan peduli dengan rasa malunya, dan akan menggunakan kekuatan lingkaran bawah tanah untuk menjadikan Ye Qiansui menghilang dari dunia. Pada saat yang sama, acara pemotongan pita Ye telah berakhir. Acara ini sangat sukses dan menggunakan opini publik untuk mempromosikan konsep proyek baru Ye dan membuatnya dikenal lebih banyak orang. Sebuah proyek dengan proyek kesejahteraan masyarakat sebagai badan utama dan bukan keuntungan sebagai tujuan utama tentu saja akan menggugah rasa penasaran masyarakat, bahkan jika diragukan akan menarik perhatian. Inilah efek yang dibutuhkan Ye Qiansui. Sekarang, Liu Qing telah memberikan dukungan kebijakan yang cukup. Meskipun Liu Qing saat ini fokus pada pembenahan lingkaran bawah tanah dan pada dasarnya telah berhenti bekerja di bidang kesehatan, dia sangat terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan Ye. Waktu dan tempat menguntungkan, jadi mereka mengirimkan perdamaian. Setelah acara, Zhuo Qianqiu kembali duluan, dan yang lainnya duduk di ruang tunggu sambil minum teh. Xia Yun dan Yang Rong agak terkendali. Yang lain tidak mengetahui kekuatan Lin Yi, tetapi mereka mengetahuinya dengan baik. Duduk bersama Lin Yi, saya tidak berani bersikap terlalu santai. Tuan Ye, proyek ini lebih menjanjikan dari yang saya kira. Saya khawatir ini yang pertama di negara ini. Xia Yun berkata, saya khawatir hal itu tidak tercermin dalam rencana, tetapi sekarang tampaknya keputusan saya bijaksana. Tentu saja dia berbicara tentang kerjasama dengan Ye. Tentu saja, implikasinya bukan karena proyek tersebut menjanjikan, tetapi menyelamatkan karirnya. Jika dia tidak berhasil bekerja sama dengan Ye, dia akan tamat. Keputusannya adalah ketika tiba waktunya untuk menjadi rendah hati, dia harus rendah hati dan memohon. Dia tidak boleh membuat Lin Yi tidak bahagia lagi. Tapi Ye Qiansui tidak mengetahui hal ini, jadi dia tersenyum, saya harap Tuan Xia dapat lebih mendukung saya. Itu memang seharusnya. Xia Yun mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya akan minum teh daripada anggur dan berharap proyek baru Ye sukses total. Beberapa orang bersulang dan minum bersama. Setelah mengatakan itu, Xia Yun tahu bahwa masalahnya hampir selesai, jadi dia berdiri dan pergi. Yang Rong tidak banyak bicara dan pergi bersama. Lin Yi dan Ye Qiansui adalah dua orang yang tersisa di ruang tunggu. Fang Yuan sangat marah. Ye Qiansui berkata, aku belum pernah melihatnya begitu marah selama bertahun-tahun ini. Apa yang dia katakan sama sekali tidak sopan. Jika keluarga Fang memperlakukannya seperti itu, jika dia tidak melawan, orang lain hanya akan berpikir bahwa dia, Ye Qiansui, mudah ditindas. Melihat wanita yang tampak dingin dan tangguh di depannya, Lin Yi tersenyum. Trik kecil ini hanya akan membuatnya marah. Lin Yi memahami orang-orang seperti Fang Yuan. Dia adalah rubah tua selama beberapa dekade. Kemarahannya hanya sementara. Setelah dia pulih, dia pasti akan membalas secepat mungkin lebih langsung dari sebelumnya. Kita harus bersiap. Di sana, di pabrik. Ye Qiansui khawatir. Keluarga Fang memiliki latar belakang bawah tanah, dan mereka tidak memiliki keuntungan dalam melakukan sesuatu.
Saya punya pengaturan. Lin Yi berkata. Dia mengetukkan jarinya dengan ringan ke atas meja dan berhenti sejenak, yang paling penting sekarang adalah menggali pencuri di perusahaan terlebih dahulu. Ye Qiansui menatapnya, menunggunya melanjutkan. Memang jika keluarga Ye ingin berkembang, menyembunyikan pengkhianat akan selalu menjadi faktor yang tidak stabil, bahkan bisa dikatakan sebagai bom waktu yang bisa saja meledak secara tiba-tiba suatu saat nanti. Apa yang terjadi pada Linglong Group kali ini bisa dikatakan sebagai keajaiban, namun keajaiban tak terduga seperti itu tidak selalu bisa terjadi. Ye Qiansui juga memikirkan cara, tapi sekarang dia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah tanpa bukti, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, yang akan berdampak besar pada Ye Group. Di masa kritis seperti ini, tidak ada masalah dengan hati masyarakat. Acara pemotongan pita hari ini berjalan sangat lancar. Sore harinya, Anda dapat menelepon para eksekutif senior untuk berbicara satu persatu dan menelepon semua orang yang Anda ragukan. Lin Yi berkata, beritahu mereka bahwa kerjasama kita dengan Linglong Group akan dibatalkan, dan mitra sebenarnya adalah orang lain. Ye Qiansui kaget. Apa katamu? Orang lain? Bagaimana kabarnya? Mungkinkah Lin Yi ingin memutuskan kontrak? Jangan khawatir. Lin Yi berkata, saya belum selesai berbicara. Tentu saja ini salah, tapi pencurinya pasti tidak tahu. Dia berkata dengan tenang, beritahu mereka bahwa pasangan sebenarnya adalah. Mendengarkan kata-kata Lin Yi, Ye Qiansui tidak bisa tidak berpikir, apakah ada cara seperti itu? Apakah ini berbeda dari apa yang dikatakan semua orang? Ye Qiansui menatap, tidak percaya Lin Yi bisa menemukan metode seperti itu. Selama ada berita yang bocor, saya bisa menentukan siapa orang itu. Lin Yi mengangguk. Pada akhirnya, tersiar kabar bahwa mereka semua akan pergi ke Beben Fei. Begitu Gao Fei mengetahui bahwa grup Ye dan Linglong tidak benar-benar bekerja sama, apakah dia akan menjual berita tersebut kepada orang lain? Pada saat itu, tidak hanya akan mungkin untuk menentukan siapa pencurinya, tetapi juga memungkinkan keluarga Fang, yang membeli informasi Gao Fei, salah menilai dan membuat keputusan yang salah lagi. Keluarga Fang menderita kerugian besar lagi, dan Gao Fei pasti akan marah, dan Lin Yi bahkan tidak perlu mengambil tindakan lagi. Ini hanyalah jurus yang membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Qiansui memandang Lin Yi dengan mata yang rumit dan sedikit mengangguk, saya tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah. Lin Yi berkata, pergi dan bersiaplah. Saya akan pergi ke pabrik dan kita akan bersiap pada waktu yang sama. Setelah mengatakan itu, dia bangun, meninggalkan keluarga Ye, dan langsung pergi ke pabrik di pinggiran kota. Pada waktu itu, sebuah gudang di belakang pabrik pinggiran kota. Liu Feifan, Xiao Dao dan yang lainnya berdiri di sana, mata mereka dipenuhi dengan mata merah. Pelatihan beberapa hari terakhir ini membuat mereka sedikit terobsesi, seolah-olah mereka gila. Begitu Lin Yi menghampiri Liu Feifan segera berdiri tegak, tanpa sedikit pun tanda-tanda playboy di wajahnya. Liu Feifan, bibimu sangat stres saat ini dan sakit kepala. Dan kamu, bisakah kamu memberinya hadiah? Apakah ada masalah? Tidak. Liu Feifan berteriak. Kamu akan tinggal di sini malam ini. Lin Yi mengangguk dan memandang mereka, jika orang-orang itu datang lagi, kamu tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan, kan? Bab 96. Jernih. Liu Feifan dan yang lainnya meraung serempak. Pelatihan hanya beberapa hari, dan ini adalah pelatihan yang sangat sederhana, membuat 21 orang ini sedikit berbeda. Bukan karena kekuatannya meningkat pesat, tetapi ketekunannya berbeda. Gagal lagi dan lagi, terjatuh lagi dan lagi, berdarah dan berkeringat tanpa menyerah, berdiri lagi dan lagi, perasaan itu benar-benar berbeda setelah beberapa kali. Apalagi setelah mengalami ratusan kegagalan, mereka jelas merasakan kemajuan. Perasaan itu pun semakin seru dan bisa membuat Anda melupakan segala penat dan rasa sakit. Lin Yi menatap mereka, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada keraguan bahwa pentingnya pabrik sudah terbukti dengan sendirinya sekarang. Sudah sulit bagi keluarga Fang untuk mempengaruhi proyek baru Ye dan memanipulasi praktik bisnis di kalangan atas. Yang bisa mereka lakukan adalah menggunakan kekuatan lingkaran bawah tanah untuk menghentikannya secara paksa. Tapi Lin Yi tidak mau memberi mereka kesempatan. Dia menelepon Yang Rong, menjelaskan beberapa patah kata, dan pergi. Liu Feifan berdiri di sana, menatap pria berambut perak yang diikat ke rangka besi, dan menyentuh dagunya. Xiao Dao, apakah kamu kenal orang ini? Xiao Dao berjalan mendekat, meraih kepala pria berambut perak itu,
memandangnya ke samping, dan menggelengkan kepalanya, sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tidak terkenal. Jika dia terkenal di Tianhai, dia pasti mengetahuinya. Mendengar perkataan Xiao Dao, pria berambut perak itu berkata tidak yakin, haha, apakah kamu punya reputasi? Bentak. Xiao Dao berbalik dan menamparkan, saya tidak terkenal, tapi saya memukul Anda, tidakkah Anda menerimanya? Anda, bentak. Xiao Dao sendiri adalah orang yang kejam. Saya mendengar bahwa anak ini berani datang ke sini dan membakar pabrik, yang membuatnya sangat marah. Ini akan mengubah emosinya sejak beberapa hari yang lalu, dan dia harus menghajar anak ini. Penampilannya yang garang membuat anak laki-laki berambut perak itu terdiam. Mereka semua ada di dalam lingkaran, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa Xiao Dao benar-benar kejam, tidak hanya berpura-pura. Dibandingkan dengan seorang pemula seperti dia, Xiao Dao jelas merupakan tipe orang tua yang telah menjilat darah dari ujung pisau selama bertahun-tahun. Memprovokasi dia. Itu berarti mendekati kematian. Kuharap saudara-saudaramu tidak terlalu setia. Xiao Dao mendengus, kamu menginginkannya sendiri. Ini adalah hal pertama yang Lin Yi suruh mereka lakukan. Dia berharap para bajingan itu datang dan memberi mereka makanan enak. Pria berambut perak itu tidak berani berkata apa-apa dan menutup mulutnya agar tidak dipukuli. Dia memperhatikan dengan tenang. Liu Feifan dan yang lainnya tidak duduk di sana untuk beristirahat. Mereka semua berbaring di tanah melakukan push-up atau squat. Bahkan jika mereka melakukan handstand, mereka harus bergerak ke atas dan ke bawah untuk melatih lengan mereka. Sepertinya tempat ini telah menjadi gym, dan semua orang meluangkan waktu untuk berolahraga. Melihat mereka segera berkeringat deras dan bahkan terengah-engah, namun tidak ada yang istirahat dan berharap mereka tidak bisa melepaskannya sedetik pun. Pria berambut perak itu sedikit bingung dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkinkah dia sedang melakukan pemanasan sehingga dia bisa memukul dirinya sendiri nanti? Jakunnya tergelincir dan dia gemetar ketakutan. Belum lagi yang lain, tubuh kekar Xiao Dao sendiri harus berlutut di tanah dalam waktu kurang dari 1 menit, memohon pada dirinya sendiri untuk tidak mati. Minum. Mengaum. Ah. Suara mereka memenuhi seluruh gudang, tanpa kenal lelah. Malam semakin gelap, dan Liu Feifan serta yang lainnya berkeringat. Bahkan dalam cuaca seperti ini, mereka masih terengah-engah karena panas. Sudah hampir waktunya. Xiao Dao melirik ke arah waktu. Dia adalah seorang Jianghu tua, dan dia tahu bahwa ketika malam gelap dan angin kencang, yang terbaik adalah melakukan hal-hal buruk. Apalagi pada pukul 2 atau 3 pagi, saat itulah masyarakat paling lelah dan mengendurkan kewaspadaan. Dengan pandangan darinya, semua orang mengangguk dan menyebar sesuai rencana dari awal. 5 orang tinggal di gudang dan bersembunyi, sementara yang lain meninggalkan gudang dan bersembunyi di beberapa tempat penting. Jika orang-orang itu datang, mereka pasti pergi ke tempat-tempat tersebut. Selama mereka berani datang. Tuan Liu, kami akan membantu Anda mengirimkan hadiah ini hari ini. Xiao Dao merendahkan suaranya. Panggil aku Feifan, lalu panggil aku Tuan Liu, maka kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai saudara. Liu Feifan berkata, tangkap bajingan ini, dan aku akan mentraktir semua orang minum nanti. Baik. Sekarang jam 2:30 pagi. Terdengar suara gemerisik di luar tembok pabrik. Beberapa sosok dengan cepat muncul dari dinding. Mereka familiar dengan jalan tersebut. Mereka tidak berbicara, memberi isyarat dengan tangan, dan berpencar menuju beberapa tempat penting, termasuk gudang. Terakhir kali mereka mencoba membakar ruang distribusi listrik secara langsung, tetapi tidak berhasil. Kali ini, mereka ingin mengubah seluruh pabrik menjadi lautan api. Penerangan di area pabrik belum diubah. Masih segelap dulu. Kalau tidak lebih gelap, bagaimana mungkin orang lain berani datang? Beberapa tokoh berpencar dan berlari menuju tujuan masing-masing. Mereka semua membawa bensin dalam botol untuk membakar habis tempat itu. Pemimpinnya datang dari ruang distribusi listrik. Dia gagal membakarnya terakhir kali. Berdiri di depan pintu ruang distribusi listrik, tidak ada yang memperhatikannya. Dia mencibir, mengeluarkan botol dari tasnya, membuka tutup botol, dan menuangkan bensin ke celah pintu ruang distribusi listrik. Sebelum dia sempat mengambil tindakan, tiba-tiba, ada sepasang mata di kegelapan, memancarkan cahaya dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Apa? Dia mengira itu serigala dan terkejut, tangannya gemetar. Sebelum dia sempat bereaksi, hembusan angin tiba-tiba menerpa wajahnya. Ledakan. Pukulan yang kuat dan berat menghantam matanya dengan keras. Segera setelah itu, tinju yang kuat datang,
seperti tetesan air hujan, mengenai seluruh tubuhnya, dan jeritannya memilukan. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan, dia terjatuh ke tanah, botol di tangannya tumpah, dan bensin disiram langsung ke lehernya, langsung membasahi pakaiannya. Wow! Pemantik api menyala, memperlihatkan wajah yang tenang, tapi lebih menakutkan baginya daripada melihat serigala. Pria yang jatuh ke tanah merasa tegang, dan suaranya menjadi tajam karena ketakutan. Xiao Dao, kenapa kamu? Xiao Dao mencibir, dan korek api di tangannya mengeluarkan api biru, seperti keinginan mematikan. Hei, sepertinya reputasiku cukup bagus. Adikmu sebenarnya bilang dia tidak mengenalku. Xiao Dao maju selangkah, begitu ketakutan hingga kaki pria itu gemetar. Jika korek api ini menimpanya, dia akan terbakar menjadi abu hari ini. Saudara Dao, kita semua sedang dalam perjalanan, beri aku wajah. Memberi muka. Xiao Dao mendengus, kamu datang ke sini untuk membuat masalah, pernahkah kamu memberiku wajah? Dia menatap pria itu dan mengangkat korek api tinggi-tinggi. Saudara Dao, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Pria itu berteriak sambil melihat pisaunya dan hendak menjatuhkan korek api, suaranya seperti hantu, Saudara Dao. Tidak, tidak, bersambung.